Di hari ketiga pernikahanku, aku sengaja tidak menyiapkan makanan untuk mertua dan adik iparku, karena mereka di rumah hanya asik karaokean dan belanja. Bahkan pakaiannya pun harus aku yang bersihkan. Suami langsung menamparku karena tidak hormat kepada keluarganya. Itulah akhir dari penyesalan mereka. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi, dan jangan lupa absen di bawah. Kalian dari kota mana saja? Pernikahan membutuhkan kesetaraan dan rasa saling menghargai dari semua pihak. Mengabdi kepada keluarga suami adalah wujud ketulusan. Namun jangan pernah membiarkan kebaikanmu dimanfaatkan hingga mengikis harga dirimu sendiri. Suara ketukan drum dari lagu karaoke Bu Marni dan Rika makin menggila, mengguncang tiap sudut rumah yang seharusnya tenang di pagi hari. Aku menarik napas panjang di dalam dapur, menatap deretan piring bersih yang tertata rapi tanpa ada bahan makanan sedikit pun di atas meja. Rasa perih di dada bukan lagi berasal dari rasa lelah fisik, melainkan dari kenyataan bahwa keberadaanku di rumah ini hanya dianggap sebagai pelayan gratisan. Mas Luki berjalan melibatiku begitu saja menuju ruang tengah, lalu duduk bersantai di dekat ibunya tanpa sedikit pun berniat menegur atau menanyakan apakah aku sudah sarapan. Rika melempar baju gamis mewahnya ke atas meja makan tempatku berdiri, menyuruhku mencucinya menggunakan tangan agar bahan kainnya tidak rusak. Mbak, sekalian setrikakan baju Rika yang kemarin ya. Rika mau pakai buat jalan-jalan lagi sore ini sama mama, ucapnya tanpa melihat wajahku sedikit pun. Bu Marni menimpali dengan tawa riang sambil menyodorkan daftar belanjaan baru yang harus kubeli dengan uang tabungan pribadiku sendiri. Mereka seolah buta bahwa aku adalah seorang manusia yang baru 3 hari menikah, yang juga memiliki rasa lelah dan kehormatan diri yang wajib dijaga. Aku memandangi mereka berdua, lalu beralih menatap Mas Luki yang hanya diam menatap layar ponselnya seolah bingung harus membela siapa. Keheningan yang kubuat di dapur menjadi pertanda bahwa badai emosi yang selama ini kupendam telah mencapai titik jenuh yang sangat berbahaya. Tidak ada lagi makanan yang kumasak, tidak ada lagi pakaian yang kucuci, dan tidak ada lagi senyuman manis untuk menyembunyikan luka. Hari ketiga pernikahan ini menjadi saksi bisu bahwa aku memutuskan untuk berhenti menjadi sosok lemah yang selalu mengalah demi kedamaian yang semu. Keheningan seseorang bukan berarti ia menerima perlakuan tidak adil, melainkan pertanda bahwa ia sedang mengumpulkan keberanian untuk berdiri mempertahankan kehormatan dirinya. Matahari mulai meninggi dan menyengat, namun kompor di dapur rumah itu masih tetap dingin tanpa ada sedikit pun kepulan asap masakan. Bu Marni yang mulai merasa lapar akhirnya mematikan mesin karaoke dengan wajah bersungut-sungut penuh kekesalan yang amat sangat. Ia berjalan ke dapur bersama Rika dengan langkah kasar, berharap menemukan hidangan lezat yang biasanya sudah tersaji rapi di meja makan. Namun, langkah mereka terhenti seketika saat melihat meja makan yang benar-benar kosong melompong tanpa ada piring ataupun segelas air hangat. "Kamu ini niat jadi istri atau cuma mau numpang tidur di rumah anak saya?" teriak Bu Marni dengan suara melengking yang memenuhi seluruh ruangan. Rika berkacak pinggang sambil menatapku benci, menuduhku sebagai menantu malas yang sengaja ingin membiarkan keluarga suaminya kelaparan. Aku tetap berdiri tegak di sudut dapur, menatap mata mereka satu persatu tanpa ada rasa takut sedikit pun yang tersisa di dalam hatiku. Aku menjawab dengan suara pelan namun tegas, bahwa aku bukan pembantu yang bisa mereka perintah seenaknya tanpa rasa hormat sedikit pun. Mas Luki yang mendengar keributan itu langsung berlari cepat ke dapur dengan wajah merah pada menahan rasa malu dan marah yang meluap. Ia menatapku dengan pandangan tidak percaya, seolah aku adalah seorang penjahat besar yang telah melakukan dosa paling tak terampuni. Bukannya mendengarkan alasanku atau melihat bagaimana keluarganya memperlakukanku selama 3 hari ini, Mas Luki justru membentakku di depan ibu dan adiknya. Atmosfer di dapur semakin memanas, memperlihatkan betapa rapuhnya pondasi pernikahan yang kami bangun di atas ketidakadilan. Sikap saling menghargai harus ditunjukkan oleh semua pihak. Jangan menuntut kewajiban dari orang lain jika kita sendiri tidak pernah memberikan hak dan rasa hormat yang sepantasnya. Kata-kata kasarku yang menuntut keadilan rupanya membuat Mas Luki kehilangan kendali emosinya di depan ibu dan adik kandungnya sendiri. Tanpa berpikir panjang dan tanpa mendengar penjelasanku, telapak tangan Mas Luki melayang cepat dan mendarat keras di pipi kiriku. Suara tamparan itu menggema nyaring di dapur,
disusul rasa panas dan perih yang menjalar cepat hingga merobek sisa rasa cintaku padanya. Bu Marni dan Rika tersenyum puas di belakang Mas Luki, merasa bahwa kemenangan atas kekuasaan di rumah itu kini ada di tangan mereka. Aku memegang pipiku yang berdenyut sakit, menatap mata Mas Luki yang masih menyala oleh kemarahan yang meluap-luap tanpa penyesalan. "Kamu tidak punya rasa hormat sedikit pun pada keluarga saya," teriak Mas Luki dengan napas terengah-engah dan nada suara yang sangat tinggi. Di detik itu, air mataku menetes bukan karena rasa sakit di wajah, melainkan karena hancurnya rasa percaya pada pria yang berjanji melindungiku. Tamparan itu menjadi bukti nyata bahwa keputusanku untuk menegakkan harga diri adalah tindakan yang sangat benar dan tidak boleh diubah. Tanpa mengeluarkannya satu kata pun lagi, aku melangkah mundur meninggalkan mereka bertiga yang masih berdiri dengan kesombongan yang melangit. Rasa sakit fisik ini akan sembuh seiring berjalannya waktu, namun luka akibat pengkhianatan cinta dan kehormatan tidak akan pernah hilang. Aku berjalan masuk ke dalam kamar, mengunci pintu rapat-rapat, dan mulai mengemas seluruh barang milikku tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Hari ketiga pernikahan yang seharusnya penuh kebahagiaan kini resmi berubah menjadi pintu masuk menuju babak baru perjuangan hidupku. Kekerasan fisik maupun verbal tidak pernah bisa dibenarkan dalam sebuah hubungan. Saat batas keselamatan dan kehormatan dilanggar, bertahan bukanlah sebuah kebaikan melainkan bentuk penghancuran diri. Di dalam kamar yang hening, aku memasukkan pakaianku satu persatu ke dalam koper dengan tangan yang masih gemetar hebat. Setiap helai pakaian yang kumasukkan membawa kenangan manis masa lalu yang kini terasa sangat pahit dan tak berharga lagi. Suara tawa Bu Marni dan Rika kembali terdengar di luar kamar, seolah tamparan yang baru saja kubuka adalah sebuah pertunjukan hiburan bagi mereka. Mas Luki tidak mengetuk pintu atau mencoba meminta maaf. Ia justru membiarkan ibunya terus memprovokasi keadaan dari luar. Aku melihat pantulan diriku di cermin meja rias. Pipi kiriku memerah dengan bekas jari yang tersisa sangat jelas dan nyata. Namun di balik kesedihan yang mendalam, aku melihat binar keberanian yang tidak pernah kupunya sebelumnya dalam hidupku. Aku menyadari bahwa melangkah pergi dari rumah ini bukanlah bentuk kekalahan, melainkan langkah awal untuk menyelamatkan masa depanku sendiri. Pernikahan ini mungkin baru berusia 3 hari, tetapi harga diriku sebagai seorang wanita telah kubangun sepanjang hidupku dengan penuh perjuangan. Dengan koper besar di tangan kanan dan tas kecil di tangan kiri, aku membuka pintu kamar dan berjalan mantap keluar rumah. Mas Luki terkejut melihatku sudah siap pergi, namun kesombongannya mencegahnya untuk menahanku atau sekadar menguapkan kata maaf. Bu Marni justru mengejekku dengan mengatakan bahwa aku tidak akan bisa bertahan hidup tanpa dinafkahi oleh anak kesayangannya itu. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya, tersenyum tipis tanpa suara, lalu melangkah keluar melewati pintu depan yang terbuka lebar. Meninggalkan tempat yang merendahkanmu bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti keberanian terbesar untuk menghargai dirimu sendiri di atas ego orang lain. Langkah kakiku membawaku pulang ke rumah orang tuaku yang bersahaja di ujung desa dengan hati yang hancur berkeping-keping. Begitu pintu depan dibuka, ibuku menyambutku dengan senyuman hangat yang langsung luntur saat melihat bekas tamparan di pipiku. Tanpa perlu banyak kata terucap, ibu memelukku erat-erat hingga tangisku pecah tak tertahankan lagi di pangkuannya yang hangat. Ayah yang datang dari ruang belakang mengepalkan tangannya menahan marah melihat putri kesayangannya diperlakukan dengan sangat kejam dan tidak adil. Ibu mengusap-usap punggungku lembut, membimbingku duduk di sofa tua yang terasa 1000 kali lebih nyaman daripada rumah mewah mertuaku. Kamu tidak salah, Nak. Kamu dibesarkan dengan penuh kasih sayang, bukan untuk disakiti oleh keluarga yang tidak tahu cara bersyukur, bisik ibu. Ayah menegaskan bahwa rumah ini akan selalu menjadi tempat berlindung teraman bagiku dan tidak ada siapapun yang boleh merendahkanku. Dukungan penuh dari orang tua membuat energi positif di dalam diriku yang sempat padam kini kembali menyala dengan sangat terang. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri dan kedua orang tuaku bahwa aku tidak akan pernah menangis lagi untuk pria seperti Mas Luki. Aku akan membuktikan bahwa tanpa bantuan finansial dari suamiku, aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri dan meraih kesuksesan. Luka di pipiku menjadi pengingat abadi bahwa hidupku harus terus berjalan ke depan menuju impian yang selama ini tertunda. Aku mulai merancang rencana bisnis baru yang sudah lama kupendam sebelum menikah, memfokuskan seluruh energiku pada hal-hal yang produktif.
Keluarga adalah tempat pulang yang sejati. Kasih sayang orang tua adalah benteng terkuat saat dunia luar berusaha meruntuhkan harga diri dan kebahagiaan kita. Hari-hari berikutnya kuisi dengan kerja keras yang tak kenal lelah untuk membangun usaha catering rumahan milikku sendiri. Dengan modal tabungan yang tersisa dan bantuan resep rahasia dari ibu, aku mulai menerima pesanan makanan untuk acara-acara kecil. Setiap bumbu yang kulepaskan dan setiap hidangan yang kumasak menjadi bentuk terapi emosional untuk menyembuhkan luka hatiku. Kualitas rasa yang lezat dan kebersihan yang selalu terjaga membuat bisnis catering kecilku mulai dikenal luas dari mulut ke mulut. Sementara itu di rumah Mas Luki, keadaan mulai berubah menjadi sangat kacau tanpa hadirnya diriku untuk mengurus rumah tangga. Bu Marni dan Rika yang terbiasa hidup enak mulai berselisih paham, karena tidak ada yang mau mengalah untuk memasak dan mencuci. Rumah besar itu kini kotor dan berantakan. Tumpukan baju kotor menumpuk di mana-mana, dan uang belanja mereka habis membengkak. Mas Luki mulai merasa lelah pulang ke rumah yang selalu penuh dengan omelan dan pertengkaran antara ibu dan adiknya sendiri. Mas Luki mencoba menghubungi ponselku beberapa kali, namun aku telah memblokir nomornya dan fokus penuh pada pekerjaanku. Rasa penyesalan kecil mulai hinggap di pikiran Mas Luki ketika ia menyadari betapa rapinya rumah saat aku masih berada di sana. Namun, gengsi yang terlalu tinggi membuat pria itu enggan untuk datang langsung dan meminta maaf secara tulus kepadaku. Ia masih berharap bahwa suatu hari nanti aku akan menyerah, memohon untuk kembali, dan menerima semua perlakuannya seperti dulu. Keberadaan seseorang baru akan terasa sangat berharga ketika ia telah pergi. Jangan pernah menyia-nyiakan kebaikan yang ada sebelum penyesalan datang terlambat. 1 bulan berlalu, bisnis catering yang kubangun berkembang sangat pesat hingga aku mampu menyewa sebuah ruko kecil untuk dapur produksi. Banyak perusahaan swasta dan kantor pemerintah setempat yang mulai menggunakan jasa cateringku untuk acara-acara resmi mereka. Kehidupanku yang baru ini dipenuhi dengan rasa syukur dan kedamaian hati yang tidak pernah kurasakan saat tinggal di rumah mertua. Aku makin percaya bahwa keputusan untuk pergi meninggalkan perlakuan zalim adalah jalan terbaik yang dibukakan oleh Tuhan. Di sisi lain, kehidupan ekonomi keluarga Mas Luki mulai bergoyang hebat akibat pola hidup boros Bu Marni dan Rika. Bisnis kecil yang dijalankan Mas Luki mengalami kemunduran karena fokus perhatiannya terpecah oleh konflik keluarga yang tiada henti. Tagihan listrik dan air mulai menumpuk, sementara pengeluaran untuk belanja barang mewah Rika tidak bisa dihentikan begitu saja. Mas Luki mulai menyadari bahwa ibu dan adiknya hanya bisa menuntut tanpa pernah mau membantu meringankan beban hidupnya. Rasa penyesalan di hati Mas Luki makin membesar setiap kali ia melihat pakaian kerjanya yang tidak tersetrika dengan rapi. Ia merindukan ketenangan rumah, masakan lezat yang selalu siap di meja, dan senyuman tulus yang dulu selalu kubagikan padanya. Namun rasa bersalah yang teramat sangat membuat Mas Luki takut untuk menghadapi ayahku yang pasti sangat marah padanya. Ia mulai sadar bahwa tindakan kasarnya di hari ketiga pernikahan telah menghancurkan rumah tangga yang baru saja dibentuk. Kesuksesan terbaik adalah ketika kita mampu bangkit dari keterpurukan dan membuktikan bahwa kita sanggup bernilai tanpa bergantung pada orang yang merendahkan kita. Suatu sore di sebuah supermarket besar di pusat kota, aku secara tidak sengaja berpapasan langsung dengan Rika yang sedang memilih barang. Rika terlihat sangat berbeda dari biasanya. Wajahnya tampak lelah dan pakaian yang dikenakannya tidak lagi kemewahan seperti dulu. Saat melihatku tampil rapi, anggun, dan memegang kunci mobil hasil keringatku sendiri, Rika tampak sangat terkejut dan membuang muka. Kebangkianku yang cepat dan sukses menjadi pukulan telak bagi kesombongan Rika yang dulu selalu meremehkanku di rumahnya. Rika berusaha menyindirku dengan mengatakan bahwa aku telah menjadi wanita sombong yang lupa pada kewajiban sebagai seorang istri. Aku menatapnya dengan tenang, tersenyum sopan, lalu menjawab bahwa kewajibanku telah berakhir saat keluarganya merusak harga diriku. Sampaikan pada abangmu, aku baik-baik saja dan jauh lebih bahagia tanpa kalian, ucapku pelan namun sangat menusuk hatinya. Rika terpaku di tempatnya tanpa mampu membalas sepatah kata pun, menyaksikan diriku melangkah pergi dengan penuh kebanggaan. Sesampainya di rumah, Rika menceritakan pertemuannya denganku kepada Bu Marni dan Mas Luki dengan nada emosi yang meluap-luap. Bukannya mendapat dukungan, Rika justru dimarahi oleh Mas Luki yang sudah muak dengan sikap sok berkuasa adik dan ibunya itu.
Mas Luki menyadari bahwa wanita yang dulu ditamparnya kini telah tumbuh menjadi sosok yang sangat sukses dan mandiri. Penyesalan Mas Luki kian membakar jiwanya, menyadari betapa bodohnya ia telah melepaskan permata demi mempertahankan kerikil. Perubahan hidup ke arah yang lebih baik adalah pembalasan tercantik atas perlakuan buruk yang pernah kita terima dari orang lain. Mas Luki akhirnya memberanikan diri membuka berkas-berkas pengeluaran rumah tangga yang selama ini dipegang oleh ibu dan adiknya. Ia sangat terkejut saat menemukan bahwa tabungan pribadinya telah dikuras habis oleh Rika untuk membeli barang-barang bermerek. Selama ini, Bu Marni selalu berbohong dan menyalahkan diriku atas hilangnya uang-uang simpanan anak kesayangannya itu di rumah. Mas Luki terduduk lemas di lantai kamar, menyadari betapa jahatnya manipulasi yang dilakukan oleh keluarga kandungnya sendiri. Pertengkaran hebat pun pecah di rumah itu malam harinya, ketika Mas Luki menuntut pertanggungjawaban atas uangnya yang hilang. Bu Marni membela Rika dengan alasan bahwa Rika adalah adiknya sendiri yang harus dibantu dan dibahagiakan hidupnya. Mas Luki berteriak frustrasi, menyadari bahwa ia telah mengorbankan istri yang tulus demi orang-orang yang hanya memanfaatkannya. Rumah yang dulu penuh dengan suara karaoke gembira kini berubah menjadi tempat pertengkaran dingin yang sangat menyiksa jiwa. Dalam keheningan malam, Mas Luki memandangi foto pernikahan kami yang masih tergantung kusam di dinding kamar pribadinya. Air mata pria itu akhirnya menetes deras, membasahi wajahnya yang penuh dengan penyesalan yang terlambat datang. Ia menyadari bahwa tindakan menamparku adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya yang tidak akan pernah bisa diubah kembali. Rasa malu dan rasa bersalah bersatu padu, mendorong Mas Luki untuk akhirnya memberanikan diri meminta maaf secara langsung. Kebenaran mungkin butuh waktu untuk terungkap, namun saat ia hadir, kebenaran akan menghancurkan seluruh kebohongan dan kesombongan yang tersembunyi. Suara ketukan pintu yang ragu-ragu terdengar di rumah orang tuaku saat hujan deras mengguyur bumi pada malam harinya. Ayah membuka pintu dan menemukan Mas Luki berdiri basah kuyup dengan wajah pucat dan mata yang sangat sembab. Mas Luki langsung berlutut di hadapan ayah, memohon ampun atas segala kesalahan dan perlakuan kasarnya padaku selama ini. Ayah menatapnya dingin tanpa amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan kekecewaan mendalam dari seorang ayah yang putrinya disakiti. Aku dan ibu berjalan menuju ruang tamu, menatap Mas Luki yang masih berlutut pasrah di atas lantai keramik yang dingin. Mas Luki menangis terseduh-seduh, memohon agar aku mau kembali padanya dan memulai semuanya dari awal lagi demi pernikahan kami. Ia berjanji akan berubah, membawa ibunya meminta maaf, dan pindah dari rumah itu agar kami bisa hidup mandiri berdua. Namun, melihat penyesalannya tidak lagi memicu rasa iba di dalam hatiku yang kini telah sembuh dan makin kuat. Aku duduk di hadapannya dengan tenang, memandangi pria yang dulu sangat kucintai namun kini terasa seperti orang asing bagiku. Mas, maaf tidak bisa menyembuhkan luka dan rasa sakit akibat tamparanmu di hari ketiga pernikahan kita. Ucapku pelan. Kesabaran dan cintaku padanya telah habis tak berbekas, digantikan oleh kedamaian hidup yang sedang kujalani saat ini. Penyesalan Mas Luki yang datang terlambat menjadi bukti bahwa kesempatan kedua tidak selalu ada untuk kesalahan yang disengaja. Permintaan maaf memang bisa dimaafkan, tetapi rasa percaya yang telah hancur tidak akan pernah bisa dirangkai kembali seperti sedia kala. Mas Luki terus memohon dengan kata-kata manis, berjanji akan menjauhkan ibu dan adiknya dari kehidupan rumah tangga kami kelak. Namun aku menggelengkan kepala pelan, menyadari bahwa seorang pria yang tega memukul istrinya demi membela kesalahan keluarganya tidak akan pernah berubah. Kebahagiaan rumah tangga tidak akan pernah bisa dibangun di atas rasa takut dan trauma kekerasan fisik yang membekas. Ayah meminta Mas Luki untuk berdiri dan menyelesaikannya secara hukum dengan bijak tanpa ada keributan lagi di rumah ini. Mendengar keputusan tegas dari keluarga kami, Mas Luki akhirnya menyadari bahwa ia telah benar-benar kehilangan diriku selamanya. Pria itu berdiri dengan tubuh gemetar, menyeka air matanya yang terus mengalir deras tanpa mampu membendung rasa penyesalannya. Ia melangkah keluar dari rumah orang tuaku di tengah guyuran hujan, membawa beban rasa bersalah yang akan menanggungnya seumur hidup. Pintu rumah ditutup rapat oleh ayah, menandai berakhirnya babak kelam dalam lembaran kehidupanku yang penuh ujian. Ibu merangkulku erat, memberikan rasa hangat dan kekuatan yang memantapkan keputusanku untuk terus melangkah maju menghadapi masa depan.
Aku merasa lega luar biasa karena telah berhasil melepaskan diri dari ikatan pernikahan yang beracun dan menyiksa batin. Besok pagi adalah hari baru di mana aku akan memfokuskan seluruh pikiran untuk mengembangkan usaha cateringku yang kian membesar. Kehidupan baru yang penuh dengan kebebasan dan penghargaan atas harga diri kini telah membentang luas di hadapanku. Ketegasan dalam mengambil keputusan adalah kunci untuk melepaskan diri dari lingkaran penderitaan dan meraih kebahagiaan sejati. Beberapa bulan berlalu, proses perceraian kami di pengadilan agama akhirnya selesai secara resmi tanpa ada hambatan yang berarti. Mas Luki tidak menghadiri persidangan terakhir, karena malu menghadapi kenyataan bahwa ia telah menyiapkan istri yang sangat baik. Kehidupan keluarga Bu Marni makin memprihatinkan setelah rumah mereka harus disita bank akibat utang yang menumpuk tanpa batas. Rika yang dulu sangat sombong kini harus bekerja keras sebagai buruh harian untuk membantu memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Sementara itu, usaha cateringku kini telah berkembang menjadi sebuah restoran besar yang memiliki puluhan karyawan yang menggantungkan hidup. Aku juga sering diundang sebagai pembicara dalam acara seminar kewirausahaan wanita, untuk membagikan kisah inspiratif kebangkitanku. Orang tuaku hidup bahagia dan bangga melihat kebangkitan putri mereka yang tidak pernah menyerah pada keadaan yang buruk. Tuhan memperlihatkan hukum tabur tuai dengan sangat adil, membalas setiap perbuatan manusia sesuai dengan rasa keadilannya. Bu Marni sempat datang ke restoranku dengan pakaian kumal, menangis meminta bantuan uang untuk bayar sewa kontrakan mereka yang menunggak. Aku menatap wanita tua itu tanpa rasa dendam sedikit pun di hati, lalu memberikannya amplifi berisi uang secukupnya untuk bertahan hidup. Namun aku menegaskan padanya bahwa hubungan kami telah usai dan bantuan ini kuberi murni atas rasa kemanusiaan semata. Bu Marni menunduk malu, menerima uang itu dengan rasa penyesalan yang amat sangat mendalam atas semua kejahatannya. Hukum tabur tuai itu nyata. Apapun yang kita tanam dalam hidup orang lain, kebaikan atau keburukan, akan kembali pada diri kita sendiri. Kini aku menyadari bahwa ujian berat di hari ketiga pernikahan itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkanku dari masa depan yang suram. Jika aku tidak berani mengambil sikap tegas pada hari itu, mungkin sampai saat ini aku masih terjebak sebagai pelayan yang tertindas. Keberanian untuk membela harga diri telah membawaku pada kehidupan yang jauh lebih bernilai, penuh berkah, dan dihormati sesama. Aku tidak lagi menyimpan rasa benci pada Mas Luki ataupun keluarganya, karena hatiku telah sepenuhnya bersih dan ikhlas. Usaha restoranku makin maju pesat dan aku berhasil membuka beberapa cabang baru di kota-kota tetangga untuk memperluas jangkauan. Banyak wanita yang terinspirasi oleh kisah hidupku dan mulai berani bangkit dari hubungan yang merusak serta merendahkan harkat wanita. Aku menyumbangkan sebagian keuntungan bisnisku untuk membangun yayasan pemberdayaan wanita rentan agar mereka memiliki keterampilan mandiri. Kebahagiaan yang hakiki bukanlah saat kita dipuji manusia, melainkan saat keberadaan kita bisa memberikan manfaat besar bagi sesama. Kedamaian di dalam rumah orang tuaku terasa begitu hangat setiap kali kami duduk bersama meminum teh di sore hari yang cerah. Ayah dan ibu tersenyum bahagia melihatku tumbuh menjadi wanita yang sangat mandiri, kuat, dan penuh dengan kasih sayang. Kehidupan yang kujalani saat ini adalah bukti nyata bahwa setelah badai yang sangat hebat, akan selalu ada pelangi yang indah. Semua luka lama telah berubah menjadi permata pengalaman yang sangat berharga dalam menuntun langkahku ke depan. Kedamaian hati dicapai ketika kita mampu memaafkan masa lalu dan fokus menggunakan hidup kita untuk memberkati banyak orang di sekitar kita. Kisah perjalanan hidupku ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting dalam mengarungi dinamika pernikahan dan kehidupan bermasyarakat. Pernikahan bukanlah wadah untuk menguasai atau merendahkan orang lain, melainkan ikatan suci yang membutuhkan rasa saling menghargai dan menyayangi. Mengalah demi kedamaian adalah perbuatan mulia, namun membiarkan diri kita diinjak-injak hingga kehilangan harga diri adalah sebuah kesalahan besar. Setiap wanita berhak dihormati, disayangi, dan diperlakukan dengan penuh keadilan dimanapun ia berada. Keberanian untuk mengambil keputusan tegas saat ditindas bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan langkah awal menyelamatkan kehormatan diri sendiri. Jangan pernah takut kehilangan seseorang yang tidak pernah menghargai keberadaanmu, karena Tuhan selalu menyiapkan pengganti dan jalan yang lebih baik. Bagi para suami, lindungilah istri kalian dengan lembut dan adil,
karena ia meninggalkan keluarganya demi berbakti sepenuhnya padamu. Jangan biarkan kesombongan dan ego merusak kebahagiaan yang telah dibangun dengan susah payah bersama orang tersayang. Semoga kisah ini menjadi cermin jernih bagi kita semua dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis, saling menghormati, dan berkeadilan. Mari kita belajar untuk selalu bersyukur dan menghargai kebaikan kecil yang diberikan oleh pasangan maupun orang-orang di sekitar kita. Ingatlah bahwa kebaikan yang tidak dihargai pada akhirnya akan pergi meninggalkan penyesalan yang mendalam bagi mereka yang menyia-nyiakannya. Jaga harga dirimu, bangkitlah dari keterpurukan, dan percayalah bahwa kebahagiaan sejati akan selalu memihak pada mereka yang berani melangkah di jalan kebenaran. Harga diri tidak bisa dibeli dengan materi. Hormatilah dirimu sendiri sebelum menuntut orang lain untuk menghormatimu, dan biarkan kebaikan menjadi warisan terindah dalam hidupmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.